Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Sufyan, Abu Abdullah Sufyan. Saya akan bahas kembali mengenai permasalahan yang ada di negeri saya, Ibu Pertiwi, Indonesia, mengenai perkara yang dihadapi zuriyah mulia cucunya Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Terlalu keliru ketika orang mensalahartikan makna daripada habaib zuriyah atau sayyid dan salah faham ketika mereka berkata habaib atau sayyid atau zuriyah itu merasa maksum, karena tidak ada satupun para habaib, para sayyid, para syaraib yang menyatakan dirinya sebagai yang maksum, tidak punya dosa dan kesalahan. Justru karena akidah yang benar ini dari Ahlus Sunnah Jamaah, para sayyid atau habaib, para syaraib itu adalah orang biasa yang sangat berkemungkinan besar memiliki dosa, karena beliau para habaib itu hanya ditakdirkan oleh Allah. Allah mentakdirkan dirinya lahir hanya dalam keadaan bernasab Nabi Muhammad, tidak menjamin untuk kemaksuman. Jadi ketika ada beberapa orang yang salah mengartikan bahwasanya habaib itu pasti maksum, tidak punya dosa, salah berarti. Adapun orang yang memaksakan seorang ahlul bait itu maksum, yaitu Imam 12 katanya, berarti itu ada seorang yang sudah terpengaruh kepada akidah Syiah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memahami, meyakini ahlul bait itu maksum, tidak punya dosa. Adapun bedanya itu adalah sudah menjadi khilaf di antara Sunni dan Syiah. Jadi ahlul bait menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak maksum, dan Allah mentakdirkan ahlul bait daripada lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masyhur sahihun nasab itu dilahirkan di tanah yang bernama Hadramaut, Yaman. Kenapa di Hadramaut, Yaman, bukan di Madinah atau di Makkah? Karena para cucunya Nabi itu berangsur-angsur dekade ke dekade berhijrah dari Madinah ke Basrah. Dari Basrah ada yang mengganggu kaum-kaum yang munafik, yang nasibi, orang yang membenci keluarganya Nabi. Akhirnya mereka, rombongan keluarga Nabi itu hijrah lagi dan menemukan lembah yang bernama Hadramaut, Yaman. Kenapa? Mereka para cucunya Nabi beranak pinak dan berkembang, dan di situ menjadi pusat ilmunya para ulama ahlul bait zuriyah Nabi, para habaib, karena mereka merasa nyaman dengan tanah Hadramaut Tarim. Di situ dijadikan pusat ilmu. Buktinya kenapa mereka nyaman? Akhirnya di situ dijadikanlah tempat pembelajaran ilmu. Menjadinya lahirnya para wali-wali Allah yang wara, ilmunya, adanya amalnya, ada waraknya, ada khauf, ada raja, dengan landasan thariqah yang dikembangkan oleh Sayyidil Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, seorang founding father, pendiri perintis daripada thariqah Ba'alawi, yang esensi thariqahnya lebih dekat kepada thariqah amali, akhlaki, tidak kepada falsafi yang kebanyakan dianut oleh thariqah yang ada di Indonesia, yang menitik beratkan kepada filsafat. Thariqah Alawiyah hanya memandukan dua falsafi dasar, yaitu falsafinya Imam Ghazali dan Abu Hasan Syadzili. Ada yang berkata bahwasanya Thariqah Alawiyah itu perpaduan daripada Ghazalian dan Syadziliyah. Kenapa? Karena mereka para habaib berta'alluq mengikuti daripada ajaran-ajaran daripada Syadziliyah wa Ghazaliyah. Dibuktikan dengan Imamul Haddad membuat kitab yang bernama Nasaih Diniyah Risalatul Ma'awana, yang terinspirasi daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dan para habaib, para zuriyah, para syaraib mengamalkan suatu amaran wirid aurat
yang diantaranya Hizb Bahar yang diciptakan oleh Sayyid Abu Hasan Syadzili. Ya, bukti bahwasanya ada perpaduan di antara Ghazalian Syadzilian. Jadi thariqahnya lebih bercerah kepada amali, akhlaki, dan lebih cenderung kepada pendalaman ilmu syariat terlebih dahulu, karena kata guru saya, beberapa guru saya daripada Pondok Pesantren Darul Faqih Al Hidayah berkata bahwasanya thariqah Alawiyah itu adalah thariqah ilmu. Siapa yang mengaku thariqah Alawi tapi tidak belajar ilmu dasar syariat akidah, maka laisal Alawi, bukan daripada termasuk golongan thariqah Alawi. Maka kalau syaratnya orang yang mau ikut dari thariqah Alawi, dia harus ngaji, sederhana saja. Ngaji dalam caranya manhaj dan mazhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi akhirnya mereka para ulama Hadramaut itu menjadi tahqiq-tahqiqnya ulama-ulama daripada kalangan mazhab Syafi'i, di antaranya Sayyid Habib Abdurrahman Al-Masyhur, tahqiq daripada kitab Buqiyatul Murtasyidin, yang di antaranya ada beberapa kitab yang mentahqiq kitab-kitab Fathul Mu'in, Minhajut Talibin, dan lain-lain. Kenapa mereka lebih cenderung kepada ilmu syariat? Karena itu landasan utama daripada thariqah Ba'alawi, yaitu ilmu. Setelah ilmu, punya sedikit ilmu dan segera mengamalkannya. Kenapa? Para ulama Hadramaut itu kitabnya tidak tebal-tebal dan besar-besar, karena mereka kitab tipis-tipisnya itu sedikit yang mereka fahami tentang faedah ilmu, mereka langsung amalkan. Seperti halnya siwak, falaula an umsika 'alal ummati wa 'alan nasi la amartu bi siwakin ma'a kulli shalah. Satu faedah ilmu siwak mereka hafal, mereka amalkan. Nah, itulah kenapa ada keberkahan di antara para ulama Hadramaut, para Ba'alawi, karena mereka mengamalkan ilmunya, dan mereka pun menjadi wali-wali Allah, terbaring itu 1000 wali Allah di Zambal Karim. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada keulamaan, keberkahan daripada habaib. Salah satunya kita akan bahas tentang Habib Muhammad Rizik Syihab, adalah salah satu terahnya dari Hadramaut, dan kita wajib menghargai dan menghormati, minimal tidak benci. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa lahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.